Hai, ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Oke ya, pada video kali ini kakak akan membahas soal matematika penilaian akhir semester atau untuk UAS kelas 4 semester 2 tahun 2024. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Rumus luas dan keliling persegi panjang adalah, nah untuk luas persegi panjang itu panjang kali lebar atau P kali L. Kita cari kalau nggak C ya D. Kemudian untuk kelilingnya itu adalah 2 kali P ditambah L. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 2. 6 minggu ditambah 2 bulan dikurangi 72 jam berapa hari? Jadi semua ini kita ubah ke hari. Jadi 6 minggu berapa hari? Kalau 1 minggu itu 7 hari. Berarti 6 dikali 7, 42. Kemudian ditambah 2 bulan berapa hari? Kalau 1 bulan itu adalah 30 hari. Berarti kalau 2 bulan 60. Kita tambah dulu. Kemudian dikurangi 72 jam. 1 hari berapa hari? 1 hari itu adalah 24. Berarti 72 dibagi 24. Yaitu 3 hari. Berarti 102 dikurangi 3. 99 hari. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 3. Dari 5 kali ulangan matematika, Budi memperoleh nilai 65, 74, 82, 68, dan 70. Selisih nilai tertinggi dan terendah adalah, nah kita cari nilai yang tertinggi berapa dan terendah berapa. Tertinggi itu adalah 82. Kalau terendah berarti 65. Yang ditanyakan selisih berarti dikurangi. 82 dikurangi 65. 2 pinjam jadi 12 dikurangi 5 yaitu 7. Ini tinggal 7 kurangi 6 berarti 1. Jawabannya adalah yang C, 17. Selanjutnya nomor 4. Hubungan garis berikut ini kecuali hubungan garis sejajar seperti ini. Betul. Berhimpit. Berhimpit itu adalah 2 garis atau lebih yang saling berhimpit. Jadi bertumpuk gini. Ini namanya berhimpit. Betul ya? Kemudian tegak lurus. Kalau tegak lurus saling berpotongan seperti ini. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 5. Kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 12 adalah, kita cari pakai pohon faktor. Jadi 6 dibagi dengan bilangan prima, dimulai dari 2 ya, 3. Sudah, kemudian 12. 12 dibagi 2 yaitu 6, dibagi 2 yaitu 3. Setelah itu kita tulis 6 sama dengan 2 dikali 3. Kemudian yang 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, untuk KPK, kalau mencari KPK itu kita pilih angka yang sama, pangkat yang terbesar. Angka yang sama berarti 2 ini sama 2 pangkat 2, pilih pangkat yang paling besar yaitu 2 pangkat 2. Kemudian 3 ini sama, tidak ada yang memiliki pangkat yang paling besar, berarti pilih aja 3, ditulis 1 kali 3. Kita hitung 2 pangkat 2 itu adalah 4 dikali 3, yaitu 12. Jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya nomor 6. Bilangan 568 jika ditaksir ke puluhan terdekat dengan taksiran rendah adalah, taksiran rendah itu mudah ya, jadi 568. Kalau pakai taksiran rendah, kita lihat puluhannya berapa? 6. Berarti tinggal kita tulis 60. Berarti 560. Jawabannya adalah A. Nomor 7. Berikut ini adalah data nilai siswa kelas 6. Ini ya datanya. Kemudian yang ditanya jumlah siswa yang mengikuti ulangan matematika adalah, kita hitung aja. Semua ini kita hitung. Ada berapa? Ada berapa nilainya, ada berapa jumlahnya, nanti ketemu 26, yaitu jawabannya adalah B. Nomor 8.
faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 9 dan 15 adalah, nah kita pakai cara pohon faktor dibagi 3 ya, karena dibagi 2 nggak bisa. Kemudian 15 ini 3 dikali 5. Kita tulis 9 sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian untuk 15 yaitu 3 kali 5. Nah, perhatikan kalau FPB itu kita cari angka yang sama pangkat yang kecil. Angka yang sama berarti 3 ini, pangkat yang kecil berarti kita pilih 3. Angka yang sama saja, nah ini ada 5, tapi di bilangan 9 tidak ada faktor 5. Jadi ketemu FPB-nya adalah 3. Kita pilih angka yang sama saja dan pangkatnya yang paling kecil. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 9. Bentuk pecahan desimal dari 50% adalah, kalian harus paham 50%. 50%. Artinya yaitu 50 per 100. 50 per 100. Ini bentuk pecahan. Kemudian disuruh mengubah ke bentuk desimal atau bilangan desimal. Kita coret dulu. Jadi 5 per 10 sama dengan 5 dibagi 10. Pakai porogapit kalau nggak bisa. 5 bagi 10 nggak bisa. Kita kasih bantuan 0. Nah, karena bantuan 0, maka kita kasih di hasil itu 0, nah, 50 dibagi 10 yaitu 5. Jadi jawabannya ketemu 0,5 yaitu yang A. Paham ya? Selanjutnya nomor 10. Hamzah adalah seorang yang dermawan. Ia akan membagikan 54 pensil dan 90 penghapus kepada teman-temannya. Jika pensil dan penghapus tersebut ingin dimasukkan ke dalam kantong dengan jumlah yang sama, maka banyak kantong yang dibutuhkan adalah, nah, kalau pertanyaannya ada kata-kata jumlah yang sama, maka yang dicari adalah FPB. Ingat ya, kalau di soalnya ada kata-kata waktu atau tanggal berapa atau bulan berapa, yang menanyakan waktu itu mencari KPK. Kalau ini mencari FPB, jadi caranya kita pakai pohon faktor dari 54 dan 90. Dibagi 2. 27. Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3, yaitu 9. Dibagi 3, yaitu 3. Selanjutnya 90. Dibagi 2 bisa ya. Dibagi 2 yaitu 45. Dibagi 3, yaitu 15. Dibagi 3, 5. Nah, setelah ini kita tulis 54. Langsung saja ya, 54 berarti 2 dikali 3 pangkat 3. Karena 3-nya ada 3. 2 kali 3 pangkat 3. Selanjutnya yang 90 ini berarti 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, yang dicari adalah, kita hapus dulu ya, yang dicari adalah FPB. Nah, ingat kalau FPB berarti angka yang sama pangkat yang kecil. Angka yang sama yaitu 2. Kita tulis 2. Dikali angka yang sama saja berarti 3 pangkat 3 sama 3 pangkat 2. Pilih pangkat yang paling kecil yaitu 3 pangkat 2. 5 ini nggak perlu ditulis karena nggak ada yang sama. Maka tinggal kita hitung. 2 dikali 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2, bukan. Tapi 3 kali 3. 3-nya sebanyak pangkat. Ya, pangkatnya 2, berarti 3-nya sebanyak 2 kali. 3 kali 3 yaitu 9. Maka 2 dikali 9 adalah 18. Jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 11. Pecahan senilai dari 1/3 adalah, nah, untuk mencari pecahan senilai mudah saja. Pembilang dan penyebut itu dikalikan angka yang sama, dikali 2 atau dikali 3 atau 4 dan seterusnya sampai di bilangan ganda itu ada hasilnya. Mau dikali atau dibagi. Kalau dibagi sudah nggak bisa ya karena ini bilangan sudah paling kecil.
Kalau dikali 2 dulu. 1 kali 2 berarti 2. Kalau atas kali 2, maka bawah juga harus dikali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Jadi, pecahan senilainya adalah 2/6. Jawabannya adalah A. Kalau misal 3, boleh 1 kali 3, yaitu 3. Kemudian 3 kali 3, yaitu 9. 3/9 juga adalah pecahan senilai dari 1/3. Oke, paham ya untuk mencari pecahan senilai. Selanjutnya nomor 12. Bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar disebut bangun segi banyak beraturan. Jawabannya adalah A. Nomor 13. Faktor prima dari 35 adalah mencari faktor prima berarti 35 yaitu dibagi 5 hasilnya 7. Berarti ini adalah faktor primanya dari 35 yaitu yang D. Nomor 14. Pertemuan dua garis lurus dapat membentuk sudut. Jadi pertemuan garis lurus seperti ini. Bertemu garis lurus mendatar, jadi lurus vertikal ketemu horizontal atau tegak bertemu dengan mendatar itu membentuk sudut. Soal yang terakhir ya, ini ibu pergi ke pasar membeli 2,4 kg beras, 6,7 kg beras, berapa taksiran rendah untuk seluruh belanjaan ibu? Nah, taksiran rendah, kalau taksiran rendah kalian hanya lihat angka bulatnya di depan, 2,4 berarti ditulis 2 saja, 6,7 yaitu 6, berarti 2 ditambah 6 yaitu sama dengan 8. Kalau taksiran tinggi itu tinggal ditambah 1, misalkan 2,4 berarti ya 2 tambah 1, 3. 6,7 berarti ditambah 1, 6 tambah 1 yaitu 7, seperti ini. Berarti 10, ini taksiran rendah, ini taksiran tinggi. Oke, paham ya? Berarti jawabannya yang A, 8 kilo. Kakak rasa cukup? Oh masih ya, ini sampai 20 soal. Oke, maaf kakak keliru. Samil mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Fatih setiap 4 hari sekali. Jika mereka mengunjungi perpustakaan tanggal 28 Desember, maka mereka akan ke perpustakaan bersama lagi pada tanggal. Nah, ini yang kakak bahas tadi. Kalau menanyakan waktu, tanggal, bulan, itu berarti kita mencari KPK. 3 dikali 4. Langsung dikali karena ini bilangan kecil. 3 dikali 4 yaitu 12. Berarti mereka akan bertemu lagi 12 hari. Nah, pertama ketemu itu 28 September. Berarti 12 ditambah 28 yaitu 40. Nah, 1 bulan itu berapa hari? 30. Berarti 40 dikurangi 30. Berarti 10. Setelah September, Oktober. Berarti tanggal 10 Oktober. B jawabannya. Nomor 17. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Nomor 18. Faktor dari 18. Jadi untuk mencari faktor yaitu 18 yaitu 1 kali 18. Kemudian 2 dikali berapa? Atau 18 dibagi 2 yaitu 9. 3 dikali 6. Jadi faktornya itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jawabannya adalah yang B. Nomor 19. Bangun segitiga yang merupakan segi banyak beraturan adalah segi banyak beraturan berarti semua sisi atau semua sudut harus sama besar atau sama panjang semua sisinya, yaitu segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya ini soal yang terakhir ya, benar-benar terakhir, nomor 20. Di bawah ini yang merupakan 3 jenis sudut adalah sudut itu ada 4, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut pelurus atau sudut lurus. Nah, di sini jawabannya adalah A, tumpul, lancip, dan siku. Oke, kakak rasa cukup untuk video kali ini. Semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di next video.